Bicara melawan Corona bersama Klasi FM. Klasi FM bersama kita lawan Corona. Klasi People di sesi Bicara Melawan Corona. Nah, kali ini saya akan ngobrol bersama dengan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Sumbar, ada Bang John Nedi Kambang ya. Temanya adalah gerakan swab masif jurnalis di Padang. Ini untuk membantu pemutusan mata rantai COVID-19. Halo, selamat sore Bang John, apa kabar? Alhamdulillah, selamat sore Lia. Kabar baik Bang? Alhamdulillah, tadi beberapa jam yang lalu saya baru saja selesai tes swab nih. Yeah. Lagi deg-degan juga sih menunggu hasilnya. Berapa hari hasilnya keluar Bang? Biasanya sih sekitar 2 hari, tapi tadi kita minta bantu ke jalur khusus lah agar ini sedikit mendapat prioritas pemeriksaan sehingga kawan-kawan yang tadi tes tidak deg-degan lagi, bisa segera mendapatkan hasilnya. Jadi lebih tenang saat bertugas gitu ya Bang ya? Iya, kira-kira begitu. Tapi tadi sempat dicandain sama orang-orang di sana. Kalau besok pagi ada yang ditelepon cepat berarti Anda positif. Jadi sekarang tinggal nunggu teleponnya berdering atau tidak nih ceritanya ya. Oh, diangkat atau tidak besok ini. Jadi tadi banyak sekali jurnalis di Padang yang ikut tes swab ya. Ada berapa totalnya Bang John? Tadi itu kita dapat kuota sebenarnya ada 50. Karena ini kan 50 itu berkaitan juga dengan petugas medisnya, kemampuan tim medisnya dalam bekerja. 450 tadi sampai jam 1 itu ada 40-an orang yang sempat datang. Saya nggak sampai akhir karena biasanya tadi sampai jam 11, tapi karena banyak kawan-kawan yang datangnya telat, ada sampai jam 1 atau sampai jam 2 pemeriksaan di Puskesmas Andaleh gitu Lia. Oke, jadi ada sekitar 40-an orang, termasuk tadi kelihatan ada Freddy, Klasi kelihatannya. Betul dari Klasi FM juga hadir Bang John. Jadi semua teman-teman yang menjalani tes swab hari ini mesti menunggu sehari 2 hari untuk keluar hasilnya gitu ya. Tes swab ini diadakan ini karena saat deg-degan itu yang tadi. Nggak apa-apa. Berdoa aja hasilnya negatif semuanya ya Bang John ya. Amin. Jadi ini tes swab masif yang diadakan hari ini apakah berkaitan dengan salah seorang jurnalis Padang TV yang dinyatakan positif COVID-19? Oh iya, ini berkaitan juga, tapi sesungguhnya ini memang sebuah kebutuhan sih bagi kita, bukan hanya sebagai wartawan, bukan hanya sebagai pewarta, tapi juga sebagai masyarakat Sumatera Barat, di mana kita tahu sekarang itu sejak Idul Adha setidaknya kita mencatat terjadi pergerakan kasus yang cukup luar biasa. Hari ini itu aja di atas 70. Kemarin juga angkanya tinggi. Nah ini kan kemudian memunculkan kekhawatiran dalam kita dalam bekerja. Sejak PSBB sudah tidak ada lagi. Sejak pandemi ini kan wartawan bekerja sudah bertemu langsung dengan narasumbernya. Jadi ini kan memang menjadi kekhawatiran. Jadi ini bukan semata-mata karena ada teman kita yang positif, tapi ini juga akibat ada kebutuhan paling penting untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi aman, bahwa kita dalam kondisi sehat begitu. Betul sekali, apalagi kalau dengan kasus tanpa gejala ini yang paling riskan ya Bang John ya. Iya. Berarti ini bisa dikatakan bahwa IJTI ini organisasi jurnalis pertamakah yang melakukan gerakan tes swab selama pandemi beberapa bulan ini? Kalau di Sumatera Barat setahu saya mungkin iya ya. Tapi yang tadi itu IJTI ini dalam posisi memfasilitasi. Ini kan membantu karena memang sejak awal di masa pandemi ini IJTI juga sudah menginisiasi sebenarnya dilakukannya wawancara jarak jauh antara press conference online
antara wartawan dengan narasumber. Nah, ini juga bagian dari upaya organisasi, upaya kita untuk membantu kawan-kawan untuk memastikan kondisi dan kesehatannya. Jadi walaupun ini diinisiasi oleh IJTI, namun yang ikut tadi itu juga lintas organisasi. Ada dari PWI, ada dari AJI, ada dari SMSI juga, Lia. Ya. Jadi ini bisa diambil kesimpulan antusiasme para jurnalis luar biasa untuk melakukan tes swab atau seperti apa? karena memang mereka harus memastikan kondisinya aman dulu, karena ini bukan hanya buat diri sendiri sebenarnya, tapi juga buat lingkungan, buat keluarga, dan buat narasumbernya begitu. Jadi jangan sampai kita bekerja setiap hari di lapangan ternyata kita positif kan. Ini juga berpengaruh terhadap keluarga, anak, istri, atau suami, atau narasumber begitu. Oke, baik. Kira-kira ada rencana rutin mungkin dilakukan tes swab kepada jurnalis ke depannya? Kalau kita melihat tadi antusiasme, keinginan, mungkin belum semua yang terakomodir ya. Belum semua kawan-kawan wartawan yang ikut tes swab dengan banyak alasan, mungkin karena sedang sibuk atau masih ada kekhawatiran untuk tidak ikut begitu. Karena ada juga yang masih takut kan. Masih takut jangan-jangan nanti tes swab malah kita positif. Kekhawatiran sesungguhnya itu bukan hanya kekhawatiran soal positif atau tidak, tapi kekhawatiran akan dikucilkan oleh lingkungan. Itu yang menjadi momok terbesar selama ini dalam soal COVID. Padahal COVID ini kan bukan aib. COVID ini kan hanya virus yang menyerang tubuh, tidak perlu dikucilkan segala macam. Namun yang terjadi kan ada tekanan mental, tekanan batin itu yang lebih kuat. Nah, sekarang bagaimana kita meyakinkan masyarakat, meyakinkan jurnalisnya bahwa swab itu tidak sakit. Tes swab itu justru bagus untuk memastikan bahwa kita aman begitu. Jadi ini tugas semua pekerja media untuk mensosialisasikan bahwa jujurlah dengan keadaan sendiri dan lakukan tindakan preventif agar kita tidak menularkan atau tertularkan oleh orang lain gitu ya Bang John ya? Iya betul sekali Lia. Jadi kita harus sebagai jurnalis kita setidaknya harus bisa menjadi contoh kepada masyarakat yang masih khawatir, yang masih takut untuk dilakukan tes swab. Tes swab tidak sakit dan justru gratis begitu. Iya. Kalau dulu kan kita harus bayar 2 juta, berjuta-juta begitu. Nah, sekarang sudah ada fasilitas dari pemerintah. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan maksimal begitu. Jangan pernah takut karena ini juga buat diri kita sendiri. Oke. Bang John, ini kan tadi sudah kita bilang bahwa jurnalis Padang TV ada yang terpapar COVID gitu ya. Menurut Bang John, nih apa poin-poin penting yang perlu digarisbawahi, yang perlu jadi perhatian untuk para jurnalis di lapangan dan juga perusahaan media? Iya, hal yang paling penting saya pikir kita harus senantiasa mengedepankan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Lalu kenakan masker, jaga jarak, dan usahakan tidak berkerumun, tidak berkumpul dalam satu tempat yang ramai orang begitu. Nah, karena apa? Karena berita kesehatan itu kan jauh lebih penting daripada sebuah berita. Tidak ada artinya nilai sebuah berita kalau jurnalisnya tidak sehat. Artinya nyawa kesehatan itu jauh lebih penting daripada sekedar berita begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dijaga dan perusahaan medianya juga harus memperhatikan hal ini karena perusahaan media tidak bisa bergerak kalau jurnalisnya juga sakit kan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, harapannya kepada kawan-kawan kita di IJTI juga akan kembali mengaktifkan. Ini kan sempat apa yang kita lakukan dulu, press conference online yang jumpa pers pertemuan online yang kita lakukan selama ini mungkin momentum bagi kita untuk diaktifkan kembali. Mudah-mudahan ini kita akan kembali melakukan pertemuan online yang dan membatasi pertemuan fisik, kontak fisik dengan narasumber. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi
semacam solusi bagi kita untuk menjalankan tugas begitu, Lia. Iya, jangan sampai perusahaan media ini jadi lockdown gitu ya. Oh iya, jangan sampai, karena kebutuhan informasi masyarakat itu kan juga harus dipenuhi. Betul sekali. Bang John, di luar topik bahwa hari ini dilakukan tes swab masif, nah selentingan kabar yang saya dengar, yang saya baca tuh banyak katanya masyarakat di Sumatera Barat yang tidak percaya dengan COVID. Nah, apa nih yang dilakukan oleh para pekerja media untuk meyakinkan masyarakat ini ada loh gitu? Iya, ini yang kadang-kadang menjadi beban juga ya, beban mungkin dari pemerintah untuk mensosialisasikan ini secara lebih masif. Nah, kesempatan untuk kawan-kawan media meyakinkan bahwa COVID itu ada, COVID itu benar-benar nyata, benar-benar sudah banyak faktanya bahwa yang terpapar ini sudah menelan korban. Nah, ini yang terus harus diyakinkan masyarakat untuk percaya bahwa COVID itu benar-benar ada begitu, bukan ilusi, bukan buatan, bukan cerita khayalan begitu. Nah, karena sudah banyak fakta. Nah, tinggal sekarang bagaimana media, kawan-kawan media memberitakan ini dengan sesuatu yang mungkin bisa dicerna juga oleh masyarakat. Begitu dia. Biar gampang diterima begitu ya kenyataan dan informasinya begitu ya Bang John ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana masyarakat terbiasa untuk menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan yang ada begitu. Saya pikir itu yang harus lebih dimaksimalkan, karena sejak PSBB sudah mulai kendor, sudah tidak ada PSBB, dia mungkin bisa melihat di tempat-tempat kerumunan, di pasar, di tempat wisata sudah sangat jarang melihat orang menggunakan masker begitu. Yeah. Padahal masker ini salah satu poin dan kunci untuk mencegah penularan begitu. Betul sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Kita percaya bahwa pemerintah daerah sanggup untuk melakukan sosialisasi ini lebih penting, lebih intensif begitu. Pemerintah daerah juga harus memanfaatkan media untuk hal ini. Oke. Mudah-mudahan hasilnya negatif semua untuk para jurnalis yang melakukan tes. Semua kawan-kawan berharap tidak ada satupun yang berharap kita positif, karena ini juga akan mengganggu mental mereka dalam bekerja. Betul, dan mohon doa semua penonton Klesi dimanapun, pendengar Klesi dimanapun, agar kita semua senantiasa sehat dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baik. Amin. Dan masyarakat makin yakin dengan berita bahwa COVID ini memang benar-benar ada ya. Jadi bukan ilusi seperti yang Bang John bilang tadi. Bang John, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Sudah ngobrol bersama Kelas FM. Semoga sehat selalu. Baik. Terima kasih kembali, Lia. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mencermati program Bicara Melawan Corona bersama Kelas FM. Tetap waspada, bersama kita lawan Corona.